Alex Pastor diam-diam sudah kerja. Segitunya persiapan untuk timnas Indonesia, mulai analisis laga. So we will do everything what's in our power to accomplish this mission. We need each other. Not only me, not only Danny, not only Alex, we got the whole staff. And we need to convince the players that where is a dream, there's an opportunity. From experience as a player, when you have a dream, when you have a goal, you can accomplish. No matter what ranking the other countries are, the confidence is the most important thing. And I need you, and you need me. We need each other, and that's the most important thing. Asisten Patrick Kluivert di timnas Indonesia, Alex Pastor, diam-diam sudah mulai bekerja. Alex Pastor mulai menganalisis laga timnas Indonesia untuk mempelajari skuad Garuda. Padahal, Alex Pastor belum tampak di Indonesia bersama rekannya, Denny Lanzaat. Melalui akun Instagram Alex Pastor, Selasa, 14 Januari 2025, ex-pelatih AS Alkmaar ini membagikan kesibukannya. Sosok yang sukses membawa Almere City promosi ke Eredivisie pada 2022-2023 itu telah menampilkan beberapa kegiatan setelah menjadi asisten pelatih timnas Indonesia. Apabila sebelumnya Alex Pastor menunjukkan tengah mempelajari peta Indonesia. Kali ini, pelatih asal Belanda tersebut menunjukkan bahwa ia telah mempelajari timnas Indonesia. Asisten pelatih berusia 58 tahun tersebut mengungkapkan bahwa ia telah menganalisis pertandingan antara Arab Saudi versus Indonesia. Dalam unggahan tersebut, ia menunjukkan tengah melihat televisi dan ada juga ballpoint dan buku untuk coretan analisisnya. Pertandingan yang dimaksud Alex Pastor sepertinya laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilakoni timnas Indonesia. Skuad Garuda sebelumnya menghadapi Arab Saudi di laga perdana putaran ketiga dengan tandang pada September lalu. Saat itu, timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi 1-1. Dari unggahan Alex Pastor, sepertinya ia melihat pertandingan perdana skuad Garuda di putaran ketiga. Menganalisis Arab Saudi Indonesia, ditulis Alex Pastor. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan memang hanya menahan imbang dalam pertemuan pertama ini. Namun, dalam laga leg kedua, tim Merah Putih sukses mengalahkan Arab Saudi di laga kandang, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta. Jai Itzes dan kawan-kawan sukses mengalahkan Arab Saudi 2-0 di laga kandang tersebut, pada 19 November 2024 lalu. Dengan unggahan Instagram Pastor ini, netizen Indonesia pun langsung memberikan respons positif. Para supporter menyambut baik langkah mantan pelatih NEC Nijmegen tersebut. Ada berbagai macam respons dari netizen Indonesia atas unggahan tersebut, tetapi lebih banyak reaksi positif. Ex-pemain timnas Belanda, Marciano Vink menyebut bahwa Alex Pastor yang lebih pantas menjadi pelatih kepala timnas Indonesia. Pasalnya, pria 58 tahun punya rekam jejak yang lebih baik sebagai pelatih kepala daripada Patrick Kluivert. Sebelum menerima tawaran menjadi asisten pelatih, Alex Pastor sudah makan asam garam di dunia kepelatihan Belanda. Pelatih 58 tahun tersebut menjadi sosok spesialis pembawa tim asuhannya promosi ke kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie. Alex Pastor sudah membawa 3 tim naik kasta, yaitu Almere City FC, Excelsior, dan Sparta Rotterdam. Hal itu diungkap Vink dalam program acara Voetbalpraat di ESPN Belanda, Rabu, 8 Januari 2025. Pastor seharusnya menjadi pelatih kepala dan kemudian Lanzaat dan Kluivert asistennya, dilanjutnya. Meski kalah cemerlang dibanding asistennya, Vink tetap menganggap Kluivert sebagai sosok yang pas sebagai juru taktik timnas Indonesia. Marciano Vink menganggap ex-striker AC Milan tersebut telah bekerja dengan baik saat mengasuh Adana Demirspor di Liga Turki. Kluivert juga mengusung sepak bola menyerang, tetapi tidak berjalan mulus usai langsung dipecat oleh Adana Demirspor. Kluivert telah memainkan banyak peran berbeda dalam sepak bola, ujar Vink. Dan yang saya pahami adalah bahwa ia bekerja sangat baik bersama Adana Demirspor. Ia memainkan sepak bola menyerang dengan sangat baik, setelah itu ia tiba-tiba dipecat, dilanjut ex-pemain timnas Belanda tersebut. Rekan Marciano Vink di acara tersebut, Kees Luiks mengaku bahwa komposisi staf pelatih timnas Indonesia sangat menarik. Pasalnya, Kluivert di matanya bertugas sebagai figur utama. Sementara 2 asistennya yang akan bekerja sebagai otak permainan timnas Indonesia. Akan lebih menarik jika Anda menjadikan Kluivert sebagai pelatih nasional, ujar Kees Luiks di acara yang sama. Kluivert adalah figur utama, Pastor dan Lanzaat adalah sosok profesional. Menurut saya, ini adalah konstruksi yang bagus, tutup Luiks. Tak hanya Piala Dunia 2026, Patrick Kluivert juga ingin membantu timnas Indonesia lolos Olimpiade. I
I said, you have to build and implement the way we are going to train, the way we want to achieve the goals that we want to achieve. Also, the under 23 is also very important because in 2 years we play also the Olympics. So there's a lot of things to be done. I'm very committed and my team is very committed to achieve every goal, and that's the mindset that we need to have all together. Keinginan Patrick Kluivert ternyata tak hanya membawa tim Merah Putih lolos ke Piala Dunia 2026, tetapi juga ikut membantu timnas Indonesia U23 lolos ke Olimpiade. Patrick Kluivert bakal dibantu Denny Lanzaat dan Alex Pastoor sebagai asisten pelatih timnas Indonesia. Alex Pastoor juga bakal menjadi pelatih timnas Indonesia U23. Patrick Kluivert mengatakan bahwa ia sudah mempunyai sebuah rencana selama 4 tahun ke depan terhadap timnas Indonesia. Rencana terdekat tentu saja membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Peluang skuad Garuda untuk melaju ke Piala Dunia 2026 cukup besar. Saat ini, timnas Indonesia duduk di posisi ketiga klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia mengemas 6 poin dari 6 pertandingan yang sudah dijalani. Timnas Indonesia tertinggal 10 poin dari Jepang di posisi pertama dan terpaut 1 angka dari Australia di peringkat kedua. Untuk melaju ke Piala Dunia 2026, timnas Indonesia harus duduk di posisi pertama dan kedua pada klasemen akhir grup C. Saat ini, timnas Indonesia menyisahkan 4 pertandingan lagi melawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Kami sudah punya rencana 4 tahun ke depan. Kami sudah bagi itu ke dalam 2 rencana. Yang pertama membuat dampak positif di pertandingan dan melihat bagaimana hasilnya kami melaju ke Piala Dunia 2026, kata Patrick Kluivert. Patrick Kluivert juga memikirkan bagaimana caranya agar timnas Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia 2030. Memang dibutuhkan sebuah komitmen yang tinggi agar prestasi timnas Indonesia bisa meningkat. Fokusnya saat ini bagaimana caranya timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. Kami membangun tim dan mengimplementasikannya untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026, kata Patrick Kluivert. Rencana selanjutnya Patrick Kluivert berusaha membantu agar timnas U23 Indonesia lolos ke Olimpiade 2028. Nantinya yang bertugas menjadi pelatih timnas U23 Indonesia adalah Alex Pastoor. Mereka akan bekerja sama yang terbaik agar timnas U23 Indonesia bisa lolos ke Piala Asia U23 2026. Setelah itu, timnas U23 Indonesia bisa tampil di Olimpiade 2028 dengan harus masuk ke 3 besar Piala Asia U23 2026. Rencana kedua kami melanjutkan perjalanan untuk melaju ke Olimpiade 2028 dan Piala Dunia 2030, kata Patrick Kluivert. Patrick Kluivert mengakui perjalanan ini berat. Namun, ia harus tetap yakin timnas Indonesia bisa menembus target yang diusungnya. Ada banyak hal yang harus kami capai. Tim kami juga sangat berkomitmen untuk mencapai target itu. Jadi kami akan mencoba mewujudkannya, tutup Patrick Kluivert.